Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembicaraan yang sudah kita lakukan kemarin. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan spesies filariasis non limfatik yang lain, yaitu loa-loa. Penyakitnya dikenal sebagai loaiasis. Cacing ini juga merupakan nematoda usus. Dia berada hidup di bawah kulit. Jadi dia ada di lemak seputan. Tadi penyakitnya sudah saya sebutkan, yaitu loaiasis, dan ini juga menimbulkan infeksi di mata. Jadi seperti Onchocerca volvulus. Ya, loaiasis ini endemik di 11 negara, dan di Afrika ini juga masih banyak. Di Indonesia juga bisa ditemukan di daerah Sulawesi, khususnya di Sungai Lindu. Jadi penyakit ini dikenal sebagai filariasis subkutan, dan pembengkakan yang ada di kulit itu dikenal sebagai calabar swelling. Ya, jadi ini kalau di filariasis ini pembengkakannya bersifat fugitif, ya. Sebagai perantara ini juga diperantarai oleh lalat pengisap darah dikenal sebagai lalat mangga atau Chrysop. Jadi ada dua spesies, yaitu Chrysopsilacea dan juga Chrysop dimidiata. Dan kekhasan dari Chrysop ini, dia akan mengisap atau menggigit manusia itu pada siang hari. Jadi kalau pada malam hari dia tidak akan mengisap darah. Dan mereka hidup di hutan-hutan atau di rawa-rawa, ya. Biasanya seperti itu. Siklus hidupnya sama seperti dengan filaria non limfatik yang lain. Jadi dia akan masuk ke dalam tubuh ya ketika lalat tersebut mengisap darah. Dan yang masuk juga bentuk L3-nya, karena yang infektif untuk cacing filaria ini adalah bentuk L3-nya. Dia akan dewasa di jaringan subkutan, sehingga nanti akan menghasilkan mikrofilaria yang memiliki selubung. Jadi dia punya selubung, dan mikrofilaria ini bisa ditemukan di tidak hanya di subkutan, ya. Jadi dia bisa ditemukan di cairan cerebrospinalis, kemudian di urin, kemudian bisa di sputum, atau juga di pembuluh darah perifer, dan kadang-kadang juga bisa ditemukan di paru-paru. Jadi lalat ini juga akan terinfeksi kalau dia mengisap darah manusia. Bentuk mikrofilaria ini yang akan masuk ke dalam tubuh lalat tersebut. Dan di dalam tubuh lalat, mikrofilaria ini akan melepaskan selubungnya, dan dia akan penetrasi ke dalam usus lalat tersebut. Kemudian dia akan migrasi ke torak, ya, ke otot-otot dada dari lalat tersebut. Dan di sana akan terjadi perkembangan dari L1, L2, L3, dan kalau nanti sudah menjadi L3, karena sudah menjadi bentuk yang larva infektif, dia akan migrasi ke dalam proboscis dari lalat tersebut. Loaiasis ini seringkali juga kalau infeksinya ringan juga asimptomatik, jadi nggak ada gejala kliniknya. Dan pada penduduk asli biasanya dia akan muncul gejala yang lebih kelihatan, lebih nampak jika dibandingkan dengan migran atau turis yang datang ke wilayah endemik, ya. Jadi cacing dewasanya ini baik dalam keadaan hidup maupun keadaan mati, dia akan mengeluarkan substansi, dan itu merupakan sebenarnya buangan, ya, dari cacing tersebut. Ini menimbulkan reaksi pada kulit di mana cacing tersebut berada, sehingga akan ada reaksi inflamasi, dan di situ akan menimbulkan rasa gatal, ya. Ada reaksi alergi di sana. Dan peradangan ini juga dapat menyebabkan erosi kulit. Jadi kalau ada erupsi kulit, sehingga akan jadi eritem merah-merah, dan di sana juga edem membengkak di lapisan kulit tersebut, sehingga ini bisa berlangsung beberapa hari dan juga bisa sampai berminggu-minggu.
Dan kalau ini ada cacing yang migrasi atau mungkin pindah tempat, itu bisa menimbulkan rasa sakit pada orang yang terinfeksi oleh cacing tersebut. Apalagi kalau ini bergerak di area-area yang sensitif ya, kayak di mata, seperti itu juga orangnya pasti akan merasakan sakit. Dan loaiasis ini seperti juga infeksi pada umumnya, jadi infeksi cacing pada umumnya itu juga akan menimbulkan atau menyebabkan peningkatan eosinofil, sehingga dikenal adanya eosinofilia. Jadi karena semua infeksi cacing ini merupakan infeksi yang menimbulkan reaksi alergi, sehingga tubuh pasti merespon dengan peningkatan adanya eosinofil di dalam tubuh. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai salah satu alat diagnosis ketika kita ingin menegakkan diagnosis pada pasien. Misalnya kok ada eosinofilia ya, berarti ada alergi. Kira-kira apa yang menyebabkan infeksi atau penyakit pada pasien ini? Gejala klinis yang muncul ketika terjadi infeksi mikrofilaria ini atau mungkin loaiasis ini, yang pertama, kalau ini mengenai sendi, dia akan menimbulkan peradangan pada sendi tersebut. Kalau mengenai usus besar, dia akan menimbulkan lesi pada kolon, dan usus besar juga bisa rusak. Jadi di sana akan ada peradangan, pembengkakan. Kalau ini terjadi pada testis, tadi bisa terjadi hidrokel tadi ya. Atau mungkin dia mengenai kelenjar getah bening, sehingga akan muncul lymphadenitis. Jadi kelenjar getah bening di mana terjadi infeksi itu akan terjadi pembengkakan dan pembesaran. Kalau mengenai ginjal, ini akan menimbulkan glomerulonefritis ya. Kalau mengenai saraf perifer, ini akan muncul neuropati. Dan kalau mengenai mata, tadi sudah saya sebutkan, karena memang salah satu habitatnya ada di mata, itu akan menimbulkan retinopati. Jadi kerusakan pada retina ya. Kalau retinanya yang rusak ya biasanya nanti akan irreversible, jadi nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi hati-hati dengan infeksi ini. Bagaimana cara kita mendiagnosis ya? Tadi sudah seperti juga infeksi cacing filaria yang lain. Yang pertama tentunya kita melihat adanya gambaran mikrofilaria di bawah mikroskop. Dari mana kita bisa mendapatkan sampel untuk pemeriksaan? Ini kita bisa mengambil dari urin pasien, atau mungkin dari dahak, atau mungkin juga dari liquor cerebrospinalisnya. Kemudian pemeriksaan lain selain dengan pemeriksaan mikroskopis, ini juga dengan immunoassay. Jadi immunoassay ini kita menggunakan sampel darah dan kita menemukan adanya antigen dari loa-loa tersebut. Selain itu juga bisa dengan menggunakan identifikasi kalau memang kita menemukan cacing dewasanya. Kalau kita bisa, misalnya kita biopsi adanya nodul yang ada di seputan dan kita temukan cacing di sana, itu bisa kita identifikasi kira-kira ini spesiesnya apa. Selain itu juga adanya gejala klinis tadi ya, ada pembengkakan yang itu hilang timbul, misalnya seminggu muncul kemudian hilang, setelah beberapa saat muncul lagi, jadi yang dikenal sebagai kalabar tadi. Ini juga merupakan salah satu alat yang bisa kita gunakan sebagai diagnosis pada pasien tersebut. Pengobatannya seperti juga infeksi filaria yang lain, pilihannya yang pertama tentunya kita menggunakan dietilkarbamasin, atau kadang-kadang kita juga memilih ivermectin ya. Tapi hati-hati karena memang kedua obat ini memiliki side effect yang berat ya. Karena punya side effect yang berat, sehingga tentunya kita harus memilih kalau memang ada alternatif obat yang lain. Salah satunya adalah albendazole ya. Dan kalau cacing itu kelihatan, misalnya ada di konjungtiva mata, itu sebenarnya kita bisa mengevakuasi langsung secara surgery ya. Jadi cacing itu kita keluarkan, yaitu dengan pembedahan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kelihatan ya kita keluarkan secara langsung. Kayak kalau ada nodul, kemudian setelah dibuka ada cacing di situ, baik itu dewasa maupun mikrofilaria, ya bisa kita keluarkan secara langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan loa-loa. Semoga bermanfaat, dan akan kita lanjutkan dengan membicarakan spesies yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.